Dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi sirkular, pemerintah Kabupaten Banyumas terus merealisasikan kebijakan penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kali ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara kelompok swadaya masyarakat atau KSM dengan PT Gibrik Indonesia Bersih dalam rangka pemanfaatan hasil olahan sampah menjadi refuse derived fuel. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono secara resmi meluncing Refuse Derived Fuel atau RDF dan Recycling Center pada Selasa 3 Februari 2026. Dalam acara yang digelar di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Sokaraja tersebut, Bupati Sadewo menargetkan setidaknya terdapat 10 RDF dan Recycling Center di Banyumas sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan sampah. Bupati Sadewo menjelaskan, saat ini di Kabupaten Banyumas telah berdiri 3 RDF dan Recycling Center, yakni TPST Sokaraja Kulon, TPST Kedung Randu, dan tempat pengolahan sampah Reduce Use Recycle atau TPS 3R Purwanegara. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyumas saat ini telah menerapkan sistem berbasis pemberdayaan masyarakat dan sirkular ekonomi yang telah berjalan lebih dari 4 tahun. Berjalan lebih dari 4 tahun. Kita sudah menyerap tenaga kerja dari pengolahan sampah itu lebih dari 1.500, kebanyakan emak-emak yang memilah sampah. Kemudian dan saat ini Banyumas tidak lagi mengoperasikan TPA konvensional, sudah tidak menggunakan insinerator. Oleh karena itu pengolahan sampah dilakukan dengan pendekatan desentralisasi. Dalam sistem ini TPST, TPS 3R dan Recycling Center yang dikelola oleh KSM menjadi tulang punggung utama pengolahan sampah di Banyumas. Masyarakat tidak lagi menjadi penerima layanan, tetapi menjadi pelaku utama dalam menjaga lingkungan. Hadirin sekalian, pemerintah Kabupaten Banyumas beserta KSM dan mitra swasta menargetkan pendirian minimal 10 RDF Center dan Recycling Center. Hingga saat ini, 3 RDF dan Recycling Center telah terrealisasi, yaitu di TPS Sokaraja Kulon, Kedung Randu, dan TPS 3R Purwanegara. Kami berharap dalam waktu dekat seluruh target tersebut. Menurut Sadewo, Kabupaten Banyumas tidak lagi mengoperasikan tempat pembuangan akhir atau TPA konvensional. Oleh karena itu, pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan desentralisasi. Dalam sistem tersebut, TPST, TPS 3R, dan Recycling Center yang dikelola oleh KSM menjadi tulang punggung utama pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi menjadi pelaku utama dalam menjaga lingkungan. Terdapat sekitar 45 unit TPST, TPS 3R, dan Pusat Daur Ulang atau PDU yang seluruhnya aktif dan beroperasi melayani masyarakat. Bisa menyelesaikan masalah sampah dan terbukti 77% yang terkelola 77% ya Pak ya. Kita itu di nasional itu hanya 39%. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan pembagian peran yang jelas antara regulator dan operator untuk memastikan keberlanjutan sistem tersebut. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator, penyusun kebijakan, fasilitator, dan pengawas, sementara KSM berperan sebagai operator pengelolaan sampah di lapangan. Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono yang hadir dalam launching RDF dan Recycling Center meyakini Banyumas dapat menjadi percontohan pengelolaan sampah di Indonesia dengan keberhasilannya mengelola setidaknya 77% sampah di Banyumas. Saya kira ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah kita untuk bisa belajar dari Banyumas merupakan sebuah PR yang harus diselesaikan. Dias juga bercerita, Banyumas menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang menerima hibah dari United Nations Capital Development Fund atau UNCDF senilai $150.000 sampai $194.000 atau sekitar 2,4 sampai 3,1 miliar rupiah pada tahun 2025 untuk mendukung inovasi pengelolaan sampah berkelanjutan. Dari Purwokerto, tim Warta Si Panji melaporkan.
Jadi buat bulan akhir yang salah diterima oleh mereka yang sama polisi negara sudah ada juga tiga yang bisa sampai RTF yang sudah siap untuk melakukan sehingga yakin bahwa ini bisa menjadi percontohan untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Dan kami juga apresiasi hal yang kedua karena di lokasi yang kedua untuk pengelolaan RTF ini Banyumas juga mendapatkan dana seed fund ya, dari UNCDF dan BPB